Pembahasan kali ini kita akan masuk kepada notasi vektor dalam Kartesian. Maksudnya apa? Ya, jadi Kartesian ini adalah ilustrasi bidang koordinat ya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi sebelumnya kan kita juga sebenarnya sudah membahas mengenai komponen vektor, sebuah vektor dalam sumbu X dan Y. Nah, sekarang untuk penulisan notasinya. Jadi notasinya adalah vektor F sama dengan vektor Fx arah I. Jadi I ini adalah arah untuk sumbu X ya. Ini tidak berupa nilai, jadi berupa simbol saja I. Untuk kita membedakan antara vektor X dan vektor Y. Karena nantinya vektor X akan berubah jadi nilai, vektor Y berubah jadi nilai. Khawatir kalau kita tidak tambahkan arah I dan arah J, ini akan kita langsung jumlahkan bersamaan begitu. Nah, jadi seperti ini. F sama dengan vektor Fx dengan arah I ditambah vektor Fy dengan arah J. Itu notasinya dalam Kartesian. Nah, bagaimana kalau vektornya itu mengarah ke bawah atau tidak sejajar dengan sumbu X yang biasanya? Tetap saja kita harus mengilustrasikan bahwa sumbu X-nya itu mengarahnya misalkan ke kanan ya, kanan bawah, dan sumbu Y-nya ini 90 derajat dari sumbu X. Begitu. Jadi di sini didapatkan F aksen X-nya dan F aksen Y-nya. Jadi F aksen sama dengan F aksen X tambah F aksen Y. Di sini karena arah dari vektor Y ini kan ke bawah ya. Kalau dari sumbu Y berarti minus Y. Sedangkan arah vektor X-nya tetap ke kanan, masih positif. Maka notasinya adalah untuk vektor F aksen adalah F aksen X karena positif, jadi tetap positif, ditambah F aksen Y dengan arah vektornya minus J, karena J-nya kan tadi ke atas. Kalau berlawanan berarti minus J. Atau sama dengan F aksen sama dengan F aksen I minus F aksen J. Seperti itu. Jadi begitu. Vektor X ke sini, vektor Y-nya ke sini. Kalau bingung, nanti kita masuk ke contoh soal. Nah, selanjutnya, notasi vektor dalam Kartesian yaitu resultan gaya koplanar dalam koordinat Kartesius. Tadi kan kita sudah pelajari ya, kalau dia dalam bentuk Kartesiannya bagaimana, begitu kan. Nah, itu kan tadi satu vektor. Selanjutnya bagaimana kalau kita mau mencari resultan atau gaya pengganti dari penjumlahan beberapa vektor atau 3 vektor. Nah, F1 misal, jadi kita notasikan dulu untuk F1 atau vektor 1 sama dengan F1X arah I ditambah F1Y arah J karena positif. F2 adalah minus karena dia arahnya ke kiri ya. Minus F2X I ditambah karena dia positif ke atas, jadi ke kiri ke atas, ditambah F2Y J. Sedangkan untuk vektor ketiga, F3X I, karena dia tetap ke kanan, positif I-nya. Lalu J-nya dia ke bawah, jadi minus F3Y J. Sehingga selanjutnya untuk resultan vektornya, seperti kita
ketahui kan FR itu sama dengan F1 plus F2 plus F3. Jadi tinggal kita masukkan notasi ininya saja. F1X ditambah F1Y dikurang F2XI ditambah F2Y tambah F3XI tambah F3YJ. Sama dengan, lalu dikelompokkan F1 min F2 plus F3I tambah F1 plus F2 min F3J. Nah, karena ini sama-sama X, maka jadi FR sama dengan FRX I ditambah FRY J. Nah, FRX-nya komponennya apa aja? Ya ini ya. Ini dari sini. Ini juga dari sini. Nah, diketahui ternyata FRX-nya misalnya nilainya positif, berarti dia ke kanan. FRY-nya nilainya positif, dia ke atas. Jadi nanti F resultannya hasilnya akan ke kanan atas ke sini. Dimana FRX sama dengan sigma Fx dan F resultan Y sama dengan sigma Fy. Jadi F resultan ini, jadi kita masuk lagi ke rumus Pitagoras untuk segitiga siku, di mana sisi samping atau F resultan ini rumusnya sama dengan akar dari F kuadrat Rx, maaf, FRX kuadrat ditambah FRY kuadrat. Jadi X tambah Y kuadrat. Lalu untuk tetanya, besarnya sudutnya, itu bisa kita gunakan rumus ini tan min 1 dibacanya arcus tan. Jadi arcus tan, theta sama dengan arcus tan dari FRY dibagi FRX. Cara menggunakannya gimana? Jadi kalau kita menggunakan kalkulator, misalkan kita cari theta, kita hitung dulu FY-nya gitu ya. FY-nya per Fx-nya. Hasilnya misalkan ditemukan 0, berapa, lalu kita klik arcus tan. Nanti akan berubah konversi jadi besarnya nilai sudut. Seperti itu. Kita masuk ke contoh penerapannya ya. Jadi kalau teori kan tadi agak bingung. Semoga kalau contoh ini bisa makin memperjelas kebingungannya. Gitu. Nah, jadi pada sebuah baut beraksi 4 buah gaya ya. 4 buah gaya seperti nilainya seperti tertera. Tentukan gaya penggantinya atau resultan dari yang bekerja pada baut tersebut. Nah, itu kita gambarkan dalam grafik dan dalam notasi Kartesian. Misalkan pertama kita cari untuk gaya F1. F1 itu yang ini. Kan nilainya, nilai gayanya sendiri 150 Newton. Nah, kita cari komponen X-nya. Komponen X berarti kan yang ini ya. Nilai yang ini. Nah, kan yang diketahui adalah sudut 30 derajat. Kalau berarti kita pakai rumus kosinus, di mana untuk cos theta atau cos 30 derajat adalah sisi samping dibagi sisi miring. Atau kalau kita mau cari sisi samping yang ininya, sisi samping adalah cos 30 derajat dikali nilai ini 150 derajat. 150 Newton. Jadi didapatkan hasil ini. Selanjutnya untuk yang Y-nya. Untuk Y-nya kan yang ini.
atau di sini ya, kalau di segitiga yang Y-nya yang ini. Sedangkan sudut yang diketahui juga 30 derajat. Jadi kita pakai rumus sinus 30. Sinus depan dibagi miring, di mana depannya tidak diketahui, berarti sudut depan adalah 150 Newton dikali sinus 30. Hasilnya 75 positif, berarti arahnya ke kanan dan ke atas positif. Selanjutnya untuk F2. F2 kan yang diketahui sudut ini ya 20 derajat. Ya, jadi agar mempermudah, misalnya kita nyari X-nya dulu. Karena ini kita pakai rumus apa? Kalau mencari X pakai rumus sin. Karena sin depan dibagi miring. Sin depan ini ya. Ini kan sama dengan X nih, sama dengan ini ya. Sin ini kan yang ini sama dengan ini. Jadi sin depan dibagi miring. Sedangkan depannya nggak diketahui, malah yang kita mau cari. Berarti sama dengan si F2X-nya ini sama dengan sin 20 derajat. Sin 20 derajat dikali F2-nya 80 Newton. Karena dia arahnya adalah ke kiri, jadi F-nya ini negatif. Jadi didapatkan hasil minus 27,4 Newton. Itu komponen X-nya. Komponen Y-nya, untuk komponen Y-nya sendiri, kita pakai rumus kosinus. Kenapa kita pakai rumus kosinus? Karena kan kalau Y kan ini ya. Cos itu adalah dari sudut ini, cosnya samping dibagi samping si Y dibagi miring, sedangkan sampingnya kita mencari tahu nih nilainya. Berarti si F2Y sama dengan sisi miring atau 80 Newton dikali cos 20 derajat. Hasilnya adalah plus 75,2. Nah, untuk F3 ini kan dia sejajar dengan sumbu Y tetapi ke arah bawah ya, berarti negatif. Nah, kalau ini X-nya berapa nilai X-nya? X-nya sama dengan 0 karena di titik 0. Jadi tulis aja langsung X-nya 0. Nah, nilai komponen Y-nya yang dicari tahu dengan rumus sin. Oh maaf, karena sini X-nya 0, jadi kan otomatis force-nya ini sudah sebagai force-nya si Y kan, karena arahnya dia sejajar dengan gaya F3, berarti langsung masukin minus 110, karena arahnya negatif dari Y. Nah, kalau yang sin ini untuk F4. Nah, kita masuk ke F4-nya. Untuk komponen X-nya. Komponen X-nya menggunakan rumus ini. F4 cos 15 derajat. Karena cos itu depan dibagi cos itu samping dibagi miring. Jadi samping kan ini. Tinggal dibalik. Jadi nilai didapat hasil 96,6. Dan untuk Y-nya pakai rumus sin yang ini. Hasilnya segini. Dari situ tinggal dijumlahkan komponen X dan komponen Y-nya. Totalnya adalah seperti ini. Jadi diketahui resultannya adalah resultan sama dengan 199,1 Newton arah I plus 14,3 Newton arah J. Berarti resultannya adalah positif dia. Berarti ke sini dia, kurang lebih ke arah sini. Nah, sudah diketahui koordinat resultannya. Selanjutnya kita cari dulu sudut si resultannya. Dengan cara, kan kita sudah dapat nilai samping dan miring, kurang lebih gitu. Pakai rumus, selanjutnya masukkan rumus tangan, karena tangan alfa sama dengan sudut samping dibagi miring, di mana sudut sampingnya, maaf.
Oke, saya ulangi. Tadi ada kekeliruan. Jadi eh, ini kan kita sudah tahu sisi I ini sisi samping dan J ini kan sisi depan ya, bukan sisi miring, sisi depan dari resultan. Nah, kita masukkan rumus tangen alfa karena tangen alfa adalah depan dibagi samping tadesa. Depan ini kan RY 14,3, RX-nya 199,1. Nah, diketahui tangen alfa sama dengan sebut saja X misalnya. Lalu kita masukkan arcus tangen dari X. Akan didapatkan alfanya 41 derajat. Dari sini diketahui alfanya 41 derajat, baru kita cari lagi si resultannya. Jadi kita bisa pakai rumus sin. Tadi kan kita sudah tahu depan ya, si Y-nya. Dan kita sudah tahu alfanya. Sebenarnya bisa juga pakai cos juga bisa gitu. Ini kita coba pakai sin aja. Nah, inilah gambarnya seperti ini. Jadi R sama dengan 14,3 Newton atau si Y-nya ini kan 14,3 Newton dibagi sin alfa. Alfanya 4,1. Nah, sin alfanya dicari tahu dulu sin 4,1 berapa, baru 14,3 dibagi si nilai ini. Hasilnya adalah 199,6. Di mana resultannya jadi 199,6 Newton dengan arah 41 derajat. Jadi ke sini. Begitu. Ini adalah hasilnya. Ya, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Jadi ini ada sebuah baut diberikan gaya dua buah gaya. Kalau sebelumnya kan contoh soal sebelumnya 3 buah gaya. Kalau ini 2 buah gaya, yaitu F1 600 Newton dan F2 400 Newton. Kalau seperti ini, solusinya sebenarnya bisa menggunakan grafis ya atau gambar. Jadi kita buat aja gambar jajaran genjang menggunakan penggaris dan busur. Nanti akan diketahui resultannya berapa, sudutnya berapa kalau gambar kita presisi. Atau bisa juga langsung dinotasikan ke dalam komponen Fx dan Fy. Nah, jadi di sini kita cari F1x-nya. F1x-nya berarti 600 Newton dikali kosinus 30 derajat karena dia sisi bawah sini ya. Dan untuk F2x-nya itu yang ini berarti karena kan x-nya dari sudut depannya 45 derajat ini ya, kita pakainya 400 Newton dikali sinus 45 derajat. Kenapa pakai sinus? Karena kan ini sin depan kali sin depan dibagi samping. Rumusnya untuk yang itu kan kita pakainya sin depan dibagi miring, si demi. Nah, karena sisi depan yang kita cari berarti tinggal diputar. Berarti si miring ini dikali sin 45 derajatnya yang ini. Karena dia arahnya ke kiri, ini simbolnya negatif. Nanti didapatkan hasilnya ini. Lalu untuk Fy-nya, F resultan Y-nya, untuk F1-nya adalah kita pakai sin justru. Kenapa sin tadi? Karena Y ini kan kalau dari sini depan ya. Dimana kalau kita pakai rumus sin adalah si depan dibagi miring, si demi. Jadi sin 30 derajat adalah sisi depan dibagi 600 derajat. Nah, kalau kita mau cari sisi depan berarti adalah sama dengan sisi depan sama dengan 600 derajat kali sin 30 derajat. Nah, untuk yang FR2Y-nya yang ini
Karena dia Y-nya masih positif juga, berarti pakai rumus cos. Jadi 400 cos 45 derajat Newton. Nanti didapatkan hasil ini. Karena hasilnya masih sama-sama positif, berarti dia akan ke kanan dan ke atas. Nah, jadi arahnya akan seperti ini nih. Seperti ini. Jadi kan ini F resultan X-nya, ini F resultan Y, arahnya akan seperti ini. Dari situ bisa kita cari langsung ke F resultannya dengan rumus rumus segitiga, yaitu rumus Pitagoras untuk sisi miring ya, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku, di mana F resultan sama dengan akar dari sisi samping ditambah sisi depannya kuadrat. Jadi 236,8 kuadrat tambah 582,8 kuadrat. Hasilnya adalah 629 Newton. Sudah ketemu F resultannya, baru dicari derajatnya atau arahnya. Arahnya, karena kan kita ini nilai depan sudah tahu nih, Y-nya sudah tahu. Resultannya juga sudah tahu sisi miringnya. Kita bisa pakai arkus tangan, di mana rumus tangan itu adalah tadesa, tangan depan dibagi samping. Jadi untuk theta sama dengan arkus tan dari depan yaitu 58,2 dibagi samping ini ya, samping ini. Samping ini dibagi samping 236,8 Newton, hasilnya adalah segini. Atau bisa juga kita misalkan mau pakai rumus sinus, arkus sinus bisa juga. Sinus itu kan si demi. Jadi arkus sin dari sisi depan misalkan 58,2 dibagi 62,9. Nanti hasilnya akan sama. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Karena ketiga sisinya ini kita sudah dapat ya nilainya. Jadi bisa pakai tan, bisa pakai sin, bisa pakai arkus cos juga, cosinus. Seperti itu. Nah, untuk solusi kedua dengan notasi Cartesian. Jadi kalau dengan notasi Cartesian dikelompokkan dulu berdasarkan arahnya. Arah I dan arah J. Misalkan sudah kita jabarkan ya. Vektor 1 misalkan 600 cos 30 derajat arah I ditambah 600 sin 30 derajat arah J. Sedangkan vektor 2-nya arahnya demikian. Lalu untuk resultannya, gaya penggantinya FR-nya sama dengan F1 plus F2. Yaitu ini 600 cos 30 Newton atau yang ini arah I dikurang 400 sin 45 Newton yang ini arah I juga. Jadi ini dikelompokkan. Begitu juga dengan arah yang J-nya dikelompokkan. Lalu ini dihitung nilainya berapa. Maka didapatkan 236,8 Newton arah I dan 58,2 arah J. Hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, dari sini kesimpulannya, kalau kita bisa juga menggunakan Cartesian untuk vektor dua gaya ya, dua gaya. Tetapi untuk kalau hanya dua gaya, akan lebih efisien pakai rumus yang sebelumnya, yang langsung ya, langsung menggunakan notasi skalar. Itu akan lebih mudah perhitungannya yang tadi, yang sebelumnya. Sedangkan untuk Cartesian, kalau pakai rumus perhitungan yang Cartesian, akan lebih bagus bila menggunakan gaya berjumlah lebih dari 2 atau 3 gaya, yaitu 3 atau lebih gaya. Karena dari situ nanti bisa dikelompokkan dulu begitu.